Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Saudaraku profesional muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hidup ini tak hanya harta yang kita cari, tetapi kita juga membutuhkan pahala, bekal terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Tetapi ingat bahwa pahala tak hanya ada di dalam aktivitas ritual ibadah, tetapi juga di dalam muamalah kita, interaksi kita dengan sesama, dengan ragamnya, interaksi bisnis, interaksi keluarga, interaksi sosial, dan lain sebagainya. Di situ juga ada pahala yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disiapkan untuk hamba-hambanya yang unggul di bidang muamalah itu dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, hal yang patut untuk kita pastikan adalah interaksi kita dengan sesama itu melalui profesi kita, melalui aktivitas profesional kita, yang kita pastikan adalah kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, di samping kita berharap laba kalau kita berbisnis atau kita ingin mendapatkan keuntungan-keuntungan material. Beberapa hal yang harus kita pastikan adalah yang pertama, al-masyru'iyah. Aspek legalitas menurut Allah Subhanahu wa taala atau menurut syara, bahwa profesi kita itu legal, sah secara syariah, menjadi media yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan harta dan kekayaan. Pilihan-pilihan profesi sangat banyak. Di hadapan kita terbentang pilihan-pilihan itu. Tetapi yakinlah bahwa profesi yang halal, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, masih lebih banyak dibanding dengan profesi-profesi yang sesungguhnya tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat untuk mendapatkan pahala dengan profesi kita, kita pastikan sisi masyru'iyah, legalitas dengan jenis pekerjaan yang kita tekuni itu. Yang kedua adalah ad-dafi'ah as-sahihah, motivasi yang tepat. Motif menjadi pembeda antara muslim dengan yang lainnya di dalam menekuni profesi yang nanti akan berdampak dengan apa yang diterimanya. Boleh jadi jenis pekerjaannya sama, boleh jadi waktu yang diperlukan untuk menunaikan pekerjaan itu juga sama, tetapi motif yang ada di dalam hati kita yang membedakan status pekerjaan yang ditekuni itu, apakah mendapatkan ridho dari Allah atau tidak, ataukah sebatas mendapatkan harta dengan minus pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Satu kisah menarik diceritakan di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika melihat seorang pemuda yang badannya kuat, sikapnya sangat sigap. Nabi lantas bertanya kepada sahabat yang ada di sekitarnya, "Menurut kalian pemuda yang sehat dan kuat seperti itu lebih baik digunakan untuk apa kesehatan fisiknya dan kebugaran tubuhnya?" Para sahabat menjawab, "Oh, lebih baik kalau digunakan untuk berjihad dan berperang ya Rasulullah." Tetapi Nabi mengingatkan, bukan. Kalau misalnya ia bekerja, mencari harta untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya yang masih kecil, huwa fi sabilillah, dia di jalan Allah. Kalau motifnya untuk memenuhi kebutuhan orang tuanya yang sudah sepuh, huwa fi sabilillah, dia juga di jalan Allah. Bahkan ketika motifnya untuk mencukupi kebutuhan pribadinya, huwa fi sabilillah, dia juga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketepatan motif menjadi modal yang sangat penting bagi seorang profesional muslim agar langkah-langkah yang ia tekuni dan ternyata waktu yang dipergunakan untuk menjalaninya cukup banyak dibanding dengan waktu yang dilakukan dalam ibadah-ibadah ritual itu, akan menghasilkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, terinspirasi dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang sahih,
yang menyatakan bahwa innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Allah itu bangga dan suka bila di antara kalian bekerja maka ia melakukannya secara itqan. Itqan ini seringkali dimaknai dengan kata profesional, atau bisa juga kita menggunakan kalimat bekerja sebaik mungkin sesuai dengan tanggung jawab yang menjadi tanggungannya itu. Nah, ini adalah al-itqan. Kita perlu malu kepada orang yang tidak beriman kepada Allah. Jepang misalnya, mereka mengembangkan konsep QCD, quality, cost, dan juga delivery. Ya, secara kualitas mereka menjaga dengan baik. Begitu juga berusaha cost-nya terjangkau, kemudian delivery-nya berusaha untuk tepat waktu sesuai dengan janjinya. Padahal boleh jadi mereka tidak beriman kepada Allah SWT, atau motifnya adalah motif material. Ketika mengembangkan QCD akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Misalnya demikian. Tetapi kita sebagai muslim dengan mengedepankan itqan, mengedepankan profesionalisme, mengedepankan kemampuan kita di dalam menunaikan tugas sebaik mungkin itu, kita tidak hanya mendapatkan keuntungan material, tetapi bisa menjadi modal yang baik untuk membangun dan meraih kebahagiaan nanti di akhirat. Yang keempat, saudaraku profesional muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pekerjaan kita jangan sampai membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang salah dengan kesibukan kita, bahkan kita diperintahkan oleh Allah untuk sibuk di dalam hidup ini, diperintahkan untuk bekerja. Bahkan Allah SWT mengangkat derajat orang-orang yang bekerja ini. Tetapi yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ingin dilupakan oleh hamba-hambanya. Bila kita menginginkan aktivitas produktif itu meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala, saat kita mendengar azan, kita pun meresponnya dengan mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud. Bila ternyata penghasilan kita, harta dan kekayaan yang kita hasilkan dengan profesi kita itu mencapai nisab, kita pun menunaikan zakat yang menjadi kewajiban kita. Begitu juga kita senantiasa zikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam segenap aktivitas-aktivitas kita. Dan yang kelima, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah mentaati aturan-aturan Allah di dalam profesi yang kita tekuni. Bila Anda pedagang, ada aturan-aturan Allah tentang perdagangan. Bila Anda seorang guru, ada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala di dalam dunia pendidikan. Bila Anda penyedia jasa, maka Allah Subhanahu wa taala juga punya aturan-aturan yang itu semua patut untuk ditaati agar nilai yang kita lakukan dalam aktivitas profesional kita itu meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala, di samping keuntungan material yang memang kita butuhkan untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.